Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki bab kedua dengan judul Menikmati Kekuasaan dan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok bahasan dari bab ini ialah menganalisis isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita simak dan perhatikan baik-baik cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was-samaa'i wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Anak-anak, berikut ini adalah penjelasan dari surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ayat pertama. Wasyamsi wa duhaha, artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya. Ini berarti bahwa Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Ayat yang kedua. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Ayat yang ketiga. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Ini berarti bahwa siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya menyingkap kegelapan. Ayat yang keempat. Wal laili idza yaghsyaha, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ayat yang kelima.
was-samai wa ma banaha, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Ayat yang ke-6. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Ayat yang ke-7. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah. Ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasikan serta keburukan. Anak-anak, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal atau ciptaannya pada ayat 1 sampai dengan ayat 8, Allah berfirman pada ayat ke-9, Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Ini berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Pada ayat ke-10 Allah berfirman, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah siapa yang memendamnya. Ini berarti bahwa dia menyembunyikan kesucian jiwanya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 ialah 1. Manusia adalah makhluk yang memiliki tabiat, potensi, dan kecenderungan ganda, yakni positif ke arah yang baik atau negatif ke arah yang buruk. Jika ingin berbahagia, maka manusia harus mengembangkan diri ke arah yang baik. 2. Allah juga menganugerahi manusia potensi untuk mengetahui hal-hal mendasar menyangkut kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, daya-daya manusia sangat banyak dan dapat terus-menerus dikembangkan. Karena itu, yang berbahagia adalah yang terus mengembangkan daya-daya itu. Yang keempat, manusia tidak dituntut untuk membunuh dan memendam nafsunya. Yang dituntut adalah pengendalian nafsu itu agar mengarah kepada kebaikan dan tidak melampaui batas. Yang terakhir, penyucian jiwa adalah upaya sungguh-sungguh agar matahari kalbu manusia tidak mengalami gerhana dan bulannya selalu memberi penerangan. Ia harus berusaha agar siangnya tidak keruh dan tidak pula kegelapannya bersinambung. Cara untuk meraih hal tersebut adalah memperhatikan hal-hal spiritual yang serupa dengan hal-hal material yang digunakan Allah bersumpah itu. Hal spiritual yang serupa dengan matahari adalah tuntunan kenabian. Semua yang berkaitan dengan kenabian memiliki cahaya benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada kesempatan ini kita akan membahas
Bab 2, menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini kita akan membahas, menganalisis isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama untuk menyimak bacaan surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan pergantian malam dan siang dan perbedaan waktu keduanya yang memanjang dan memendek benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Menurut tafsir Al-Mukhtasar, bahwasanya ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dengan teratur merupakan bukti-bukti yang jelas atas keesaan dan keagungannya bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang disebut ulil albab, yang menurut Ibnu Katsir mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sedangkan menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, yakni pada pergantian keduanya dengan datang setelah kepergian salah satunya, dan perbedaan panjang pendek waktu keduanya, dan panas dinginnya, dan lain sebagainya. La ayatin, terdapat tanda-tanda, yakni tanda-tanda yang jelas dan bukti yang nyata atas Sang Pencipta. Li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, yakni akal yang bersih dari kekurangan apapun, karena hanya dengan memikirkan apa yang Allah sebutkan pada ayat ini cukup bagi orang yang berakal untuk menyampaikannya pada keimanan yang tidak dapat diguncangkan oleh syubhat dan tidak terhalang oleh keraguan. Selanjutnya, tujuan ayat surah Ali Imran ayat 190 adalah sebagai pembuktian tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Dalam riwayat Abu Umamah dijelaskan bahwa keutamaan orang alim atau berilmu yang berarti berpikir atas abid. Abid itu adalah orang ahli ibadah
seperti keutamaanku Nabi Muhammad SAW atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di lautan hingga semut di sarangnya, mereka bersolawat mendoakan atas orang alim yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk kebaikan, maka dampaknya sangat luas, tidak hanya untuk sesama manusia, bahkan lingkungan dan makhluk lainnya pun mendapat manfaat ilmunya orang alim tersebut. Sedangkan abid, ibadahnya hanya untuk dirasakan sendiri dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam konteks fikir atau akal, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Karena itu, akal tidak boleh melampaui dan bertentangan dengan Al-Quran. Akal harus tunduk kepada Al-Quran. Islam menuntun agar kehebatan potensi akal dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hikmah yang dapat kita ambil dari Quran surat Ali Imran ayat 190 adalah ayat ini memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Tuhan, semuanya memiliki fungsi atau berguna. Tidak ada yang sia-sia. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan mempelajarinya sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta potensi akal manusia tidak boleh melanggar ketentuannya dan tidak sepatutnya terjadi kesombongan intelektual, tetapi justru harus menunjukkan sikap rendah hati dalam berilmu dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksa neraka. Demikian sedikit menjelaskan tentang hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari tentang rahmat Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arshi inna rahmati ghalabat ghadabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qadallahu al-khalq, tatkala Allah menciptakan para makhluk, kataba fi kitabihi, dia menulis dalam kitabnya, fahuwa indahu fawqal arsy, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku.
Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan pada makhluknya tanpa sebab apapun. Kata rahmat berarti kasih sayang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahmat berarti belas kasih, karunia Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang atau karunia Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maknanya pemilik dan pemberi rahmat yang melimpah. Allah adalah Maha Rahman, Maha Pengasih. Artinya Allah mengasihkan segala anugerah kepada seluruh makhluk di dunia, baik orang mukmin, orang kafir, binatang, dan lain-lain tanpa pandang bulu. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Artinya Allah melimpahkan rahmat kasih sayang yang tiada tara khusus kepada hambanya yang beriman kelak di akhirat. Rahmat Allah pada makhluknya adalah sangat besar, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal mau bertaubat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya atau merahmatinya. Sekian sedikit penjelasan tentang hadis riwayat Bukhari tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.